Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Madani, biasa dipanggil Fitri, dari kelas PGSD 3J. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang simulasi pembelajaran. Tema yang saya ambil yaitu tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita masuk di pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi rantai dan jaring-jaring makanan. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang rantai dan jaring-jaring makanan, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu ekosistem. Karena ekosistem itu mencakup tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ekosistem dapat dikatakan seimbang apabila produsen, konsumen 1 dan konsumen 2 seimbang. Jadi selanjutnya komponen yang mengisi suatu ekosistem adalah terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang mencakup tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda mati seperti air, udara, iklim, dan sebagainya. Nah, itu membahas tentang ekosistem tadi. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran inti, yaitu rantai dan jaring-jaring makanan. Baik, selanjutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan yaitu hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang dapat berupa hubungan makan dan dimakan, di mana tingkat rantai makanan ini terdiri dari, yaitu yang pertama, produsen. Produsen atau organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua yaitu tentang konsumen. Konsumen atau organisme heterotrof, yaitu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer, yaitu bertugas menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati yang bisa digunakan kembali. Setelah mendengar penjelasan tadi, Ibu akan menjelaskan tentang gambar. Kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Pertama, padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus yang sebagai konsumen 1. Kemudian, tikus dimakan oleh ular yang sebagai konsumen 2. Selanjutnya, ular tersebut dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Lama-kelamaan, elang tersebut akan mati dan terurai menjadi jamur. Hasil penguraian ini kembali digunakan untuk padi. Selanjutnya, kita beralih ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan atau siklus rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Misalnya, padi tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi bisa juga dimakan oleh hewan lain. Begitu juga dengan ular. Ular tidak hanya memakan tikus, tetapi bisa juga memakan hewan lain. Nah, dari siklus rantai makanan inilah yang saling berhubungan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Baik, setelah penjelasan tadi, Ibu akan menjelaskan tentang gambar ini, yaitu padi. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular. Selanjutnya, ular tersebut dimakan oleh elang. Lama-kelamaan, elang akan mati dan tulang belulangnya terurai menjadi jamur. Kemudian, jamur bisa lagi dibutuhkan oleh padi. Nah, dari satu rantai makanan ini bisa membentuk jaring-jaring makanan, dikarenakan padi juga dimakan oleh belalang. Kemudian, belalang dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit mati terurai menjadi jamur. Kemudian jamur dibutuhkan lagi oleh padi. Yang ketiga yaitu padi. Padi juga dimakan oleh burung pipit. Kemudian burung pipit ini dimakan oleh elang. Selanjutnya elang lama-kelamaan akan mati terurai menjadi jamur. Kemudian jamur ini dibutuhkan lagi oleh padi. Nah, yang keempat bisa juga
Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang, kemudian elang lama-kelamaan akan mati, terurai lagi menjadi jamur, kemudian jamur dibutuhkan oleh padi. Nah, kita bisa lihat bahwa dari rantai makanan ini saling berhubungan sehingga membentuklah jaring-jaring makan. Baiklah, cukup sekian materi yang sempat Ibu bawakan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.